Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Sekolah 1 pagi, itu Ibu Jumaitun SPD. Yang terhormat Ibu Da dan Ibu Sur selaku senior kami. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah 1 pagi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dari guru kita, yaitu guru penggerak. Alhamdulillah dari sekolah kita ada guru penggerak ya. Semoga dalam melaksanakan atau tugas-tugasnya diberikan kemudahan, kelancaran, serta hasilnya yang memuaskan sehingga kita dapat menerima atau ditularkan kepada kita semua. Baik, sebelumnya marilah kita membaca basmalah sebelum kita mulai. Semoga acara ini berjalan lancar dan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu doa oleh Bapak Ustadz kepada Bapak Ustadz Muhammad Hasim SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan sekalian, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah Jumaitun, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh guru penggerak kita, Ibu Dwi Febriana. Semoga acara ini senantiasa memberikan keberkahan dan juga berkumpulnya kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ya, Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi Febriana bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita sebagai pendidik daripada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hajiyah wa ala al-fatihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar musyiril asrar tariyatil aghir wa min tahti babil yasar sayyidina Muhammad al-mukhtar wa alihi al-ahad al-sa'id akhir adadan ni'ami hadari. Allahumma ya ghani hamid ya mutiya mu'adirah ibadud Allahumma bihadan haram wa ta'atika ma'asyatan bika aman surat. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memimpin doa. Baik, acara selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terhormat Ibu Kepala Sekolah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tini Rustini serta Bapak Ibu Guru SDN Ponpala 01 pagi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul di ruangan 2 ini dalam rangka
desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Dwi Febriani Iksanti SPD. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa rekan kita, teman kita, alhamdulillah ya lulus sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dan telah selama beberapa bulan ya Bu Dwi ya telah mengikuti kegiatan tersebut. Dan hari ini kita akan diberikan kegiatan budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita. Motivasi untuk Bapak Ibu guru untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Mudah-mudahan Ibu Dwi diberi kemudahan, kelancaran ya. Dapat nilai yang baik dan lulus sesuai pada waktunya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan untuk teman-teman ya, dukungan, supportnya supaya Bu Dwi lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kepala Sekolah atas perhatiannya kepada teman-teman kita yang akan menyampaikan desiminasi budaya positif kepada Ibu Dwi Febriani Iksanti SPD. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kebun Pala 01 Pagi, Ibu Jumaitun SPD. Yang saya hormati Ibu Dini Rustini selaku Wakil Kepala Sekolah di SD Kebun Pala 01 Pagi. Dan yang saya sangat banggakan teman-teman saya, rekan-rekan saya, teman curhat saya di sekolah ini. Saya minta waktunya sebentar pada siang hari ini. Mungkin tadinya Bapak Ibu bisa istirahat ataupun mungkin koreksi-koreksi, tapi pada siang hari ini saya minta waktunya sebentar untuk saya praktik baik saya selama saya mengikuti CPG beberapa bulan ini dari bulan November. Dan hari ini saya akan berbagi ilmu yang mungkin sebenarnya kita semua sudah laksanakan ini sehari-hari ya Bu, karena kita memang profesi kita sebagai guru. Dan mungkin apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Cuman setelah saya belajar ternyata kok banyak ya yang ternyata yang selama ini kita lakukan itu salah. Bukan kita langsung menyalahkan diri kita, emang ada rasa bersalah juga ketika saya tahu ilmunya, loh ternyata saya penanganan terhadap anak-anak selama ini itu salah gitu. Karena seperti yang kita tahu dan belajar mengajar keseharian banyak sekali anak-anak yang butuh penanganan. Tapi dari kita mungkin dalam segi penanganannya berbeda-beda setiap guru. Jadi setelah belajar budaya positif ini, ternyata saya tahu bagaimana cara menangani anak. Dengan kondisi banyak anak, saya juga belajar terus karena memang kan banyak anak juga yang harus ditangani dan anak-anak itu berbeda-beda. Dan di sini akhirnya saya menemukan bahwa ternyata selama ini saya salah. Saya mengaku saya salah dalam penanganan kepada anak-anak. Ternyata anak-anak itu banyak yang bisa digali dari mereka selama ini. Ternyata kita hanya menyalahkan. Ternyata di balik itu ternyata banyak sekali background mereka yang kita tidak tahu. Banyak sekali kemampuan dari mereka yang bukan yang kita gali, tapi kita malah terendamkan lagi ke dalam. Karena kita dengan segala macam disiplin yang kita terapkan, ternyata disiplin kita itu hanya bentuk hukuman. Selama ini ternyata disiplin yang kita terapkan ternyata terlihat seperti hukuman bagi mereka. Maksud kita tadinya baik, memberi disiplin, tapi ternyata efeknya kepada mereka itu lain. Nah, dari situ makanya saya ingin menyampaikan materi budaya positif ini yang berawal dari kita sebagai guru, baru nanti bagaimana penerapannya di keseharian.
Mungkin Bapak Ibu juga sering sebenarnya menerapkan ini, cuma kita nggak tahu namanya. Setelah tahu nama teorinya, setelah nama penanganannya, baru oh ternyata saya udah melaksanakan, cuma saya nggak tahu gitu. Nah, untuk budaya positif ini yang kita ketahui bahwa anak-anak selama ini yang kita tahu ketika dia berbuat salah itu kita biasanya langsung dengan emosi. Kita juga nggak bisa mengendalikan diri karena terkadang kita malah membuat dia dengan perkataan kita mengecilkan dia, padahal dia punya alasan melakukan itu. Nah, memang awalnya kita harus jadi pendengar yang baik. Sosok seorang guru adalah seorang yang seorang manajer yang menanganinya itu harus dengan pelan-pelan, ditanya baik-baik, ditanya dengan nada yang baik, tidak dengan marah-marah. Baru nanti dia akan dengan leluasanya akan mengeluarkan apa yang dia bisa. Nah, pada siang hari ini mungkin biar nggak ngantuk kita agak gerak-gerak sedikit ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Oke. Iya, soalnya nih saya tahu nih udah maaf dengan adanya tadi kita banyak kegiatan kemudian ada trouble sana sini, tapi mudah-mudahan nggak mengurangi semangat kita untuk belajar. Bapak Ibu bisa berdiri. Kita main gerak-gerak dulu biar agak itu, biar nggak ngantuk karena habis diisi tankinya biasanya agak-agak merem. Baik, kita akan senam di ya. Tetap belum, ternyata ini belum. Lututnya belum. Jangan ngantuk matanya. Gerak-gerak dulu, udah sore biar ada semangat.
depannya. Karena memang kalau dilihat mungkin sebelum dijalani memang agak harus bisa bagi waktu manage apa kita apalagi kita seorang ibu ya, jujur memang karena ada yang harus dikerjakan, bisa-bisanya kita memang membagi waktu. Alhamdulillah bisa dikerjakan sambil kita selesai ngajar atau pas di rumah mungkin masih bisa dikerjakan karena ada tenggang waktunya. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada diseminasi budaya positif. Di situ terus tadi Bu Miftah tanya kenapa kok DPDIY. Memang untuk Balai Besar Guru Penggeraknya itu dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu kalau nggak salah kemarin infonya bahwa dulu mereka adalah pusatnya dari matematika. Ya Bu di Jogja, akhirnya di sana dibuat Balai Besar Guru Penggerak. Bapak Ibu lanjut pada budaya positif. Setelah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ilustrasi kepalan tangan. Misalkan ya, busur punya sesuatu yang sangat berharga. Busur taruh di tangan busur. Dan Bu Miftah berusaha untuk mengambilnya. Seperti itu ilustrasinya. Kira-kira apa yang dilakukan busur? Akan mempertahankan apa yang kita miliki. Ya, akan mempertahankan. Bu Miftah, apa yang Bu Miftah lakukan? Berusaha supaya dapat. Iya, memang Bapak Ibu, maksud dari kepalan tangan ini adalah ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita akan kuat, dengan kuat mati-matian akan menjaga barang milik kita ini. Lagi, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, yang berhak mengontrol segala sesuatunya adalah diri kita sendiri. Kita punya sesuatu yang harus kita pertahankan. Yang berhak untuk membukanya juga siapa? Diri kita sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, budaya positif ini akan berjalan ketika kita sendiri yang akan berusaha untuknya, atau kita yang berusaha membuka diri, membuka hati kita dengan hal-hal yang kita hadapi, dengan hal-hal baru yang kita hadapi. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi semuanya berbalik dulu pada diri Bapak Ibu gurunya. Mau nggak kita berubah? Kalau kita memang maunya seperti itu terus karena sudah biasa begini, ya kan? Kadang-kadang udah biasanya begini, tidak bisa. Karena kita tidak bisa membiasakan yang sudah biasa, tapi membiasakan yang benarnya. Jangan membiasakan hal yang sudah biasa, tapi membiasakan hal yang benarnya seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi guru dalam hal mengontrol murid. Ini makna kontrolnya. Kontrolnya tadi maksudnya bagaimana? Kontrol kita, contoh pada yang pertama adalah bagaimana kita mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tetapi kalau dia tidak mau, sampai kapan dia kekeh. Bukan begitu Bapak Ibu ketika lihat anak murid kita. Ketika dia nurut, berarti dia dalam posisi kontrol kita. Tapi ketika dia nggak mau, ya benar-benar nggak mau. Banyak sekali contohnya kan anak-anak sini. Jadi di sini ada diskursus tentang kontrol itu tadi. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai.
Anak suka melakukan itu dan mereka punya maksud dan tujuannya. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan tidak. Kita harus dengar dulu dia itu melakukan itu karena apa. Itulah yang tadi, bahwa anak-anak itu juga punya dia punya sendiri juga yang ingin dia luapkan. Dia juga punya kebutuhan dasar dia, kebutuhan dasar untuk diperhatikan, kebutuhan dasar untuk dihargai, seperti itu. Jadi dalam hal penanganan terkadang kita miskonsepsi dengan kata disiplin. Tadi saya mendisiplinkan dia sebagai seorang murid. Memang tujuan kita baik untuk disiplin, tapi disiplin itu sendiri, Bapak Ibu tahu bahwa disiplin itu pasti terkait dengan peraturan. Nah, seperti itu. Peraturan dan peraturan yang sifatnya menghukum. Sedangkan hal yang betul adalah kita tanamkan dulu budaya positifnya itu seperti apa. Di sini ada lagi banyak ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan. Bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi pendapat sang guru untuk berusaha. Terkadang ketika sudah dibujuk, kalau memang dia sudah mau, dia mau. Tapi kalau dibujuk kayak apa, dia belum mau melepaskan apa yang dia pasti tidak mau. Seperti itu. Ada lagi kita dalam hal mengontrol anak itu dengan cara memberi kritik, yang membuat orang merasa bersalah. Terkadang kita seperti itu. Kadang-kadang saya juga mengakui ketika ada anak, kamu gak kasihan sama Bu Dwi. Nah, kadang-kadang kan membuat dia bersalah kan. Kamu gak kasihan sama Bu Dwi. Bu Dwi itu udah ditegur terus nih sama ibu kepala sekolah. Hal itu sama, saya sering lakukan juga sebelum saya tahu seperti ini. Oh, ternyata tuh saya harus memberikan dia rasa bersalah tanpa menanyakan dulu apa yang dia lakukan, tujuannya apa, apakah dia mengerti itu baik atau tidak baik. Seperti itu. Kemudian kita ada punya hak orang dewasa itu untuk memaksa. Karena kita guru sudah dewasa, kita terkadang langsung kayaknya kesannya maksa dia harus ikuti kita. Kamu tahu ini segala macam. Bukan begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita karena merasa kita ini gurunya belum, tapi gurunya kenapa nggak mau dengerin dulu apa yang. Emang terkadang kita nggak mau dengerin dia, tapi tahu salah kita langsung gitu. Padahal kita tujuannya harusnya sebagai dewasa ini lebih banyak menanyakan. Kayak anak di rumah seperti itu, saya juga kadang-kadang suka merasa bersalah. Pengennya anaknya ditanya dulu setiap pulang, juga ditanya pulang. Tadi di sekolah bagaimana ya Mas? Di sekolah ngapain aja? Tapi kayaknya karena dengan aktivitas yang itu banyak, Bapak kayak udah capek. Itu juga membuat saya bersalah juga dengan anak sendiri. Dan ibaratnya kita ini ibu dan madrasah di rumah, kita itu juga guru mereka. Gitu. Di situ saya juga merasa bersalah, ternyata saya ini orang dewasa yang termasuk ini sepertinya. Saya punya hak ibaratnya membuat dia mengerti, tapi kadang kata-kata kita itu salah. Itu tadi yang miskonsepsi dari makna kontrol tadi kita. Dan ini yakin pasti kita melakukan ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengetahui nanti, nah di sini ada merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, mulai dari diri kita sendiri. Kita ingin buat perubahan, sedikit-sedikit ayo kita ubah. Yang tadinya kita sudah terbiasa dengan hal yang gak baik, pelan-pelan diubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah langkah kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Jadi jika ingin merubah pelan-pelan. Sama Bu, saya juga merubah pelan-pelan.
sulit, tapi ketika sudah ada keinginan yang dalam hati, insya Allah ke depan saya berusaha dengan menangani anak. Kayak tadi saya menangani anak, saya juga udah berusaha banget pelan-pelan dengan. Makanya saya udah banget kenapa ngomong tiba-tiba gedok meja terus marah gitu kan. Saya tadi kaget juga. Iya buru saya kesel kan. Padahal saya udah baik-baik, saya panggil anaknya, dia no, tapi nggak akan aku buru dipanggil. Saya oleh begitu. Dengan begitu anak langsung tahu Bu, tanpa harus dia nggak bohong, langsung nggak bohong. Saya takutkan dia awalnya bohong, tapi dengan metode tadi saya tanya baik-baik, saya dudukan, Afiano, dengan tanpa ada wajah saya ekspresi marah, dengan apa tidak. Afiano, tahu nggak Afiano kenapa Bu Dwi panggil ke kantor? Iya, tahu Bu Dwi. Tuh langsung Bu. Padahal biasanya anak tuh belet banget, belet kalau dibilang. Baru di situ ketika kita mencoba dengan ya tadi saya bilang manajer berusaha untuk menanyakan dulu dengan tidak langsung marah, anak itu keluar dengan seperti itu ya Bu. Nanti ada video-video sedikit mengenai itu. Nah, budaya sitip di sekolah ini nilai-nilai keyakinan yang kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu Bapak Ibu, seperti mungkin teman-teman yang lain sudah pernah buat namanya kesepakatan kelas. Ya, saya yakin ada kesepakatan kelas juga yang sudah dibuat. Nah, kalau yang sekarang dinamakan keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya Bu, saya yakin ada pada Ibu juga buat. Ini di sini kita ambil dari masukan-masukan anak di kelas. Kenapa kok disebut keyakinan? Kenapa kok disebut keyakinan Bu Dwi? Yang saya pelajari kemarin bahwa begini Bu, peraturan itu contoh. Ada peraturan wajib memakai helm sewaktu berkendara. Kenapa Ibu pakai helm? Coba Bu, kenapa pakai helm? Untuk melindungi diri kita. Misalnya ada apa-apa, ada kecelakaan, ketika kita harus melindungi paling enggak bertur kepala kita karena terlindungi oleh helm itu. Ya, itu adalah keyakinan Mbak Oni, bahwa ketika Mbak Oni pakai helm, dia yakin dia akan selamat. Kedua, kenapa kok kemarin pandemi kita harus pakai masker? Coba kenapa Bu Rosi? Untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang sedang kemarin tahun lalu ya, yang sedang booming-boomingnya, untuk melindungi diri juga dipakai. Terima kasih Bu Rosi. Betul. Dan itu juga termasuk keyakinannya Bu Rusi. Bu Rusi itu yakin sekali ketika Bu Rusi pakai masker, insya Allah akan terlindung dari virus. Nah, kenapa sekarang dirubah nama jadi keyakinan? Itu karena dari hasil keyakinan diri masing-masing murid di kelas. Kalau kita buat keyakinan kelas, kita cara membuat keyakinan kelas di kelas, Bapak Ibu, kita panggil satu-satu anak-anak. Kira-kira kita mau buat keyakinan kelas itu seperti apa? Ya Bu, contohnya ini kemarin saya memang sempat buat juga. Nah, kemarin saya pernah buat, tapi karena copot dan robek, akhirnya saya kemarin inisiatif buat langsung pakai Canva, tapi dipanggil anaknya. Satu, coba misalkan siapa namanya Haris, kira-kira kamu maunya apa? Di kelas tuh harus bagaimana kelasmu ini biar menjadi baik. Gak boleh berisik Bu. Nah, terus banyak deh aspirasi, banyak-banyak kan dengan kata-kata tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Banyak kan pasti jawabannya begitu ya Bu. Nah, di keyakinan kelas ini kalimatnya kita rubah menjadi kalimat yang positif. Jangan tidak ada kata tidak. Tidak boleh berlari Bu waktu didorong.
diganti dengan berjalanlah ketika di lorong. Jadi tidak ada kata tidaknya untuk keyakinan kelas. Di sini saya ada 7, ini hasil rangkuman aja dari mereka-mereka. Pertama kan ada Bu, karena kita pagi tadarus segala macam doa, itu bagaimana, itu kan masuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Kita mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan segala kegiatan. Nah, berusaha tidak ada kata yang negatif. Kemudian saling menghormati, menghargai, mengasihi teman. Rasa aman adalah hak setiap orang. Jadi kadang-kadang kan pikir langsung tidak boleh gangguin teman Bu. Nah, tidak. Kita carikan kalimat positifnya. Rasa aman adalah hak setiap orang. Itu sampai selesai kemarin kita sudah tempel di kelas. Saya buat seperti itu supaya robek lagi. Akhirnya kemarin saya buat banner, saya taruh di ujung kelas biar ketika ada yang ini lihat keyakinan kelas, kamu melanggar kan? Nah, itu kan dari kamu untuk kamu gitu. Dengan tidak ada kata, emang kalau melanggar kan dihukum ya begini. Kita tidak mengeluarkan kata hukum, tidak. Kamu melanggar berarti kamu melanggar keyakinan kelas kamu dan melanggar apa yang sudah menjadi kamu janjikan. Seperti itu. Ya Bu, nanti mungkin yang Bapak Ibu guru sudah buat tinggal diperbaiki saja, merubah menjadi keyakinan kelas dan gunakanlah kata-kata yang positif. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang di kurikulum Merdeka kita selalu belajar tentang filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara dalam statementnya pernah bilang bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan tercapainya pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan bersifat menuntun hidupnya sesuai kodrat dan zamannya. Maksudnya sesuai kodrat dan zamannya bagaimana Bapak Ibu? Ya inilah kodratnya dia sebagai anak, ya masih begitu gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan dia dewasa. Dia belum nyampe mungkin pemikirannya dengan kita. Kalau dia memang jawabnya masih ya begitu, ya memang kita harus bisa mengerti. Makanya kadang-kadang saya agak ini juga kalau Bu Miftah lagi paling anak dengan lucu-lucu. Nah begitu aja sebenarnya sih Bu. Jadi kita juga tidak menyinggung dia. Anak itu juga merasa oh Bu Guru kayak teman, tapi memang tidak boleh kayak teman banget, memang kita harus sudah ada jaraknya. Kemudian budaya positif itu juga bergantung pada kita, nilai dan peran seorang guru. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, maksudnya kita bergerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan terwujud apabila terjadi suatu kolaborasi yang baik dari trisentra pendidikan, juga dengan ada pola yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ini yang tadi kita buat, disepakati dan dijalankan bersama. Trisentra pendidikan itu siapa Bapak Ibu? Kita, masyarakat, dan keluarga sekolah. Jadi tiga-tiganya ini memang harus kolaborasi. Terkadang orang tua menyerahkan ke kita, menyerahkan sepenuhnya. Sedangkan waktu banyak di rumah, makanya harus banyak-banyak komunikasi dengan orang tua. Kemudian guru, sebagai guru kita juga punya visi. Ketika mengajar di kelas, visi kita apa? Ketika kita menjadi seorang guru, visi merupakan pandangan atau motivasi ke depan yang nantinya akan menjadi ciri pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Visinya Bu Rusi dengan Bu Sri berbeda, Bu Yuli dengan Bu Darwati berbeda pasti, karena mempunyai cara pandang yang berbeda. Kemudian yang dihadapi di kelas juga berbeda, pasti visinya berbeda. Salah satu perubahan yang diinginkan dalam visi tersebut adalah terbentuknya budaya positif yang semua itu dapat diwujudkan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, seperti yang kita ketahui bersama. Nah, di sini ada disiplin positif dan motivasi. Kemudian ada keyakinan kelas tadi. Kemudian ada pemenuhan dasar tadi.
yang saya bilang bahwa anak itu juga punya kebutuhan dasar. Nah, di situ ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan, semuanya itu setiap manusia miliki. Jadi ketika kita menghadapi anak yang memang sedang bermasalah, siapa tahu 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Salah satu dari kebutuhan dasarnya pasti tidak dipenuhi. Tidak terpenuhi di mana? Di rumah, di sekolah, bisa. Jadi maka dari itu kita sebagai guru hendaknya harus selalu menanyakan dulu, jangan memblame dia. Kamu salah, seperti itu. Tanyakan dulu sedetil-detilnya mengapa dia melakukan itu. Karena setiap apa yang anak lakukan pasti dia punya maksud tertentu. Ya Bu. Ini tadi keyakinan kelas sudah. Nah, di sini ada teori dari Diana Bosen dengan pendekatan restitusi. Nah, ini yang saya buat, saya praktekkan segitiga restitusi. Kemudian kita punya 5 posisi kontrol ternyata Bapak Ibu. Ada guru yang hanya penghukum, hanya ada guru yang membuat orang merasa bersalah seperti tadi. Teman, ada guru sebagai teman ke murid, ada yang sebagai monitor atau pemantau, dan ada sebagai manajer. Kalau bisa kita itu ada di posisi monitor dan manajer. Kita memonitor dan manajer. Jangan sebagai penghukum, terus belum dari jauh langsung kenapa? Wah, itu anak tuh dari jauh langsung down. Nah, kita berada di posisi monitor dan manajer. Restitusi ini Ibu membantu jadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Setelah dia berbuat salah, dia tahu, oh saya salah, dan solusi dari buku seperti ini. Dan solusi kita, misalkan karena kamu salah, nah sekarang apa yang kamu buat agar kamu ibaratnya mengganti kesalahan kamu yang tadi. Oh ya udah Bu, saya nanti mau deh piket. Nah, itu ada hal positif karena piket dia bantu temannya. Jadi ketika dia salah, jangan langsung dijudge salah black, ya udah black aja, udah hitam aja. Sedangkan tanyakan lagi. Nah, tadi kan kamu buat salah nih, konsekuensinya dari keyakinan kelas harus ikuti. Nah, sekarang apa yang kamu buat untuk mengganti kesalahan kamu yang tadi? Pasti dia akan, bagaimana ya Bu, apa dong ya Bu? Pasti dia tanya, gimana kira-kira kamunya, maunya apa? Seperti itu. Buat hal yang baik. Nah, baik. Ini nanti saya coba akan putarkan salah satu ada video mengenai bagaimana cara kita menangani anak. Nah, posisi kontrol guru. Kita ada di mana ya Bapak Ibu? Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. AUX Mode. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Ini saya ambil dari 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nanti dari sini kita bisa lihat kita tuh ada di posisi yang mana. Ini ada posisi penghukum sebagai contoh.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Bagaimana mau ngomong orang gurunya Malas ucap sekali ya saja. kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini ibu posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi kedua, Bu. Nah, ini kita lihat lagi. Naren! Memberi rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Biasanya saya Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu rasa bersalah banget. Maaf sekali, Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Bikin senang ibu demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Makanya gurunya nanti emang sore kencang. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Yang Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kira-kira kita masih ada di posisi mana? Sudahkah kita nyampe ke manajer? Belum, sama. Saya juga masih belajar, maka saya terangkan pelan-pelan. Karena seperti tadi Ibu bilang, tidak mudah, tapi harus Jadi ternyata kita harus kontrol kita juga emosi ya Bu. Emosi kita harus kita kontrol dulu sebelum kita menangani anak-anak. Ternyata kalau dari sini ketahuan ya Bu kesalahan kita di mana. Kadang-kadang memang kalau udah ada yang salah udah melotot kayak kita juga kesel gitu ya, karena dia tahu kondisi kita lelah. Tapi satu, mereka itu ada punya 5 kebutuhan dasar. Mungkin dia butuh perhatian kita, mungkin dia ada masalah di rumah. Sebenarnya kebutuhan mereka bukan hanya secara fisik, psikologis yang banyak malah. Kalau fisik dari segi makanan, ibaratnya sandangnya mereka, terus fisiknya mereka, tapi kebutuhan psikologisnya itu malah banyak yang harus kita perhatikan. Pernah dengar Ibu teori gunung es? Gunung es itu yang kelihatan atasnya, ya nggak Bu? Ternyata itu di bawahnya itu ada bentukan gunung es lebih besar dari yang di atas yang terlihat oleh mata kita. Ternyata tuh kalau kita lihat anak tuh jangan dilihat fisiknya secara kasat mata gini Bu. Ternyata dia tuh punya bakat-bakat yang banyak loh di bawah yang perlu kita keluarkan potensinya. Mungkin Bapak Ibu terkadang saya begini Bu di kelas, karena saya tahu begini, kadang-kadang saya gini, Ibu saya emang gak bisa nih Bu, nganuin ininya Bu, bisanya saya gambar. Ya udah, kamu bisanya jawab pakai gambar coba. Karena bisanya dia di gambar. Coba diterangin, bingung gak Bu, saya emang bingung nih gini, gimana jawabannya, maksudnya begini-gini, tapi saya bisa gambar. Berarti memang dia potensinya di situ menjawabnya seperti itu. Ya saya kasih kesempatan karena memang dia bisanya di situ. Kan seperti di kurikulum merdeka, kita nggak usah maksakan anak. Kalau dia memang sampai situ ya sudah, gitu kan. Sama halnya seperti ini. Menuntut, tugas kita adalah menuntut anak-anak. Bukan kita membuatnya baik menurut kita. Kita itu kan kalau kata Kak Hadi seperti petani, ya kan Bu? Kita nggak tahu itu bibitnya, bibit anaknya itu atau bibit padinya itu bagus apa tidak, kita nggak tahu. Tapi tugas kita nuntun tumbuhnya itu bibit padi dengan cara apa? Oh, kita singkirkan hamanya, kita kasih pupuk, kita hilangkan ulat-ulatnya, seperti itu. Jadi ibaratnya kita itu petani, kita nggak tahu bibit awalnya dia itu seperti apa, tapi tugas kita nuntun tumbuhnya dia. Kalau memang dia mau agak melengkung ke sini, ke kiri, ya kita nggak bisa paksakan dia ke kanan, karena akan patah. Seperti itu. Dengan banyaknya model siswa kita di sekolah, ya kita yang harus terima di kelas. Mau gimana lagi? Memang kan bibitnya beda-beda. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari yang saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang mau kasih masukan atau apa? Kira-kira saran ke saya boleh. Saya kemarin juga kebetulan sudah buat praktek budaya positif
Waktu itu saya izin ibu minjem ruangan, Bu. Tugas saya kemarin, saya panggil dua anak Mbak Oni. Kebetulan Mbak Oni di sekolah. Kebetulan saya mau praktek segitiga restitusi yang kemarin itu. Nah, kemarin tadi kita lihat ada 3 bentuk validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan atau pertama menstabil validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Maka dari tadi posisi manajer itu sangat bagus karena pertama kita tanyakan dulu, kenapa nak? Oh seperti itu. Kemudian validasi tindakan dia yang salah. Oh memang bagus nak, memang bagus. Kamu tuh semalam nemenin ayah pergi nengok misalkan ibu. Tapi misalkan dia terlambat, tapi misalkan datang ke sekolah lebih awal, itu penting loh nak. Kita validasi dulu kesalahan dia tadi. Dia salah karena terlambat. Setelah kita tanyakan tadi, menstabilkan identitas dia, kenapa? Kok biasanya kamu rajin loh, jam segini kok baru datang, tiba-tiba kenapa? Ada apa? Kita tanya baik-baik. Jangan masuk, cepat aja masuk. Udah kamu jam berapa? Nah, itu udah buyar langsung. Mau belajar juga langsung pusing dianya, karena udah diomelin. Ya Bu, jadi ketika sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kembali lagi keyakinan kelas, kira-kira apa yang dia lakukan tadi terlambat termasuk keyakinan kelas melanggar kan? Pasti dia melanggar Bu. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kamu melanggar? Kita tanyakan terus, kita tanyakan dan akhirnya mencari solusi. Ini sudah, nih coba nih ada skenario kemarin kebetulan saya. Assalamualaikum Budi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kenapa? Saya tahu kenapa Budi panggil datang kok. Nah, itu alasannya. Kenapa kok tumben nama Pak itu terlambat? Padahal setahu Budi itu nama nggak pernah loh terlambat sama. Ya Budi, kenapa semalam habis main badminton sampai larut malam? Jadi anak kelas terlambat bangun pagi. Oh, main badminton itu bagus, apalagi menyalurkan hobi harapan. Tetapi hadir ke sekolah lebih awal itu juga penting. Nah, dari hal tersebut, kira-kira apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Budi, kenapa melanggar keyakinan sekolah karena terlambat? Nah, apa yang kamu khawatirkan itu kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Nah, dari situ apakah Hanafa bersedia untuk memperbaiki kesalahan Hanafa? Ya Bu, kenapa bersedia dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Janji Bu. Baik, berjanji dan berusaha untuk tidak terlambat lagi itu bagus. Tapi apa yang Hanafa bisa lakukan untuk mengurangi kesalahan itu tadi? Baik Bu, saya akan membuat salah satu poster tentang disiplin di sekolah. Kapan Hanafa akan membuatnya? Insya Allah nanti sehabis pulang sekolah dulu. Baik Hanafa, terima kasih banyak ya. Jadi tunggu poster Hanafa besok. Oh ya. Kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang Hanafa langgar pada hari ini? Kenapa melanggar kedisiplinan Bu? Oke, baik Hanafa, untuk kedepannya Hanafa harus disiplin lagi ya dan jangan melanggar lagi. Oke? Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fatimah dari kelas 6A SDN Sekolah. Setelah saya melakukan segitiga restitusi dengan Budi, saya mengetahui kesalahan saya dan mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih Budi. Ibu tadi itu salah satu contohnya ya, kemarin cara menangani anak kira-kira ditanyain dulu Bu, dan akhirnya kita ujung-ujungnya mencari solusi dia agar memperbaiki kesalahan tersebut.
Ini ada kasus kedua, hampir sama ini. Waalaikumsalam. Masuk Aisyah. Terima kasih ya Aisyah sudah mau. Aisyah tahu Aisyah seperti yang Nabi sudah tahu laki-laki, Aisyah itu bisa dan mampu mengerjakan soal-soal matematika pekerjaan rumah yang diberikan. Tapi kenapa kok hari ini Aisyah tidak mengerjakan PR? Saya sudah mengerjakan PR saya. Kemarin saya menjadi saya sedang sakit. Lupa, hal itu wajar dan kita menjadi fitrah manusia. Dan mengkonsumsi ibu yang sakit itu juga hargai lebih buat saudara kita. Nah, itu juga sangat penting. Nah, sekarang Budi tanya, apakah yang Aisyah lakukan sudah sesuai dengan keyakinan keras kita? Aisyah melanggar keyakinan keras kita karena tidak mengerjakan PR. Nah, apakah Aisyah bersedia memperbaiki kesalahan Aisyah hari ini? Ya Bu, Aisyah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi itu bagusnya, tapi apa yang Aisyah bisa lakukan untuk mengganti kesalahan Aisyah tadi? Baik Bu, saya akan membantu teman-teman saya mempelajari yang masih bulan-bulan. Wah, baik sekali itu Aisyah. Terima kasih ya sudah membantu Budi mengajarkan operasi bulan ke teman-teman. Nah, terus kapan Aisyah akan melakukannya? Insya Allah peduli nanti ketika jam istirahat. Oke, baik. Terima kasih ya Aisyah. Aisyah sudah membantu Budi mengajarkan operasi bulan ke teman-teman. Nah, kira-kira keyakinan keras apa yang hari ini Aisyah makan? Pas lagi azan asar tadi. Tadi budaya positif yang sudah saya pelajari dan hari ini saya transfer ke Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi perubahan-perubahan yang baik pada diri Bapak Ibu, karena saya tahu tidak ada manusia yang sempurna dan pasti semua pasti belajar. Ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Saya tuh banyak kadang pas lagi, ya Allah, saya begini ya. Nah baru tahu tuh, ternyata saya juga di rumah sama anak juga begitu. Jadi pas tahu gini, ya ampun, ternyata saya tuh cuma sekedar ibaratnya kalau pertama tuh menghukum, ya kan? Kadang-kadang menghukum, kadang-kadang jadi teman. Tapi yang bagus memang manajer, dari semuanya include tidak. Dan ingat bahwa disiplin itu bukannya mendisiplinkan dengan negatif, tapi tujuannya adalah positif. Bapak Ibu, sekiranya tidak ada, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberi saran atau masukan, dan bagaimana belajar sama saya tadi mengenai budaya positif, kira-kira gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga kita ke depannya bisa sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Sama-sama belajar, insya Allah jika ada ilmu lagi yang berkaitan dengan kita dalam menghadapi anak-anak, insya Allah saya dengan tangan berbuka juga akan memberikan kepada Bapak Ibu. Karena ini juga demi kemajuan sekolah, demi ibaratnya profesionalitas kita sebagai guru di sini diuji. Semoga kedepannya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dan terutama anak yang berbudi luhur.
ya Bu, berbudi luhur dan baik dalam segi macam-macam, dan otomatis juga dia bisa bersaing di dunia luar sana, dan insya Allah di masa depannya dia akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang memang nantinya diingat dengan kita, oh dulu saya di sekolah diginiin loh sama Bapak Ibu guru, dan diingatnya yang positif mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu guru, bunga bermekaran di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Mohon terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat pada siang hari ini sampai sore. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya, aktivitasnya. Insya Allah kita akan sharing-sharing lagi nanti. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas ilmunya yang luar biasa untuk anak-anak kita. Ternyata sedikit saja ilmu untuk merubah anak itu udah bagus ya. Jadi kita berusaha untuk anak-anak bersabar. Pokoknya menghadapi anak-anak mah bersabar saja, meskipun suaranya keras, tapi memang suara nada keras, tapi dengan kita keras itu mungkin nadanya tegas gitu ya, bukan berarti marah-marah. Terima kasih Bu Dewi, sekali lagi tepuk hebat buat guru penggerak kita. Tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, semua hebat. Terima kasih, luar biasa ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi acara demi acara sudah selesai. Terima kasih teman-teman, Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini untuk melihat atau menghadiri kegiatan yang sangat istimewa ini. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atas ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.